kesempatan kepada Ustadz Eko untuk memberikan pemaparan sampai dengan jam 5.50 sebelum kita melakukan sesi tanya jawab. Dan pendengar RRI Nunukan tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersyukur atas segala nikmat anugerah yang Allah berikan terhadap kehidupan kita, sehingga kita dengan mensyukuri nikmat itu sebenarnya sedang menghadirkan kesadaran diri bahwa berbagai macam daya upaya nikmat kehidupan kita itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya lah pemberian nikmat itu kita gunakan untuk mensyukurinya dengan mendekatkan diri kepada Allah, dalam arti kita berupaya menjalankan perintah-perintahnya, di sisi yang lain kita menjauhi larangan-larangannya. Itulah hakikat dari hamba yang benar-benar mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan dalam kehidupan, dengan bersyukur pada tataran aplikatif yang sesuai dengan ketentuan dan petunjuk daripada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajmain, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ini ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami menjadikan kamu ummatan wasaton, umat pertengahan, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu itu menjadi saksi atas manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan petunjuk, tuntunan dan bimbingan kepada kita semua, bahwa Allah itu memberikan petunjuk kepada kita agar kita menjadi umat yang dalam istilah ayat ini disebut dengan umat wasatiyah, umat pertengahan. Artinya kita berupaya menghadirkan sikap sebagai orang yang moderat, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, proporsional dalam berbagai tindakan, dalam berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Bahkan tidak hanya agama sebenarnya, tapi lebih khusus dalam hal ini adalah berkaitan dengan nilai-nilai kita beragama, dengan nilai-nilai pertengahan. Kita diperintahkan beragama dengan mengambil sikap yang proporsional itu, sehingga tidak terpengaruh oleh pandangan-pandangan, baik pandangan ekstrim secara kanan maupun ekstrim secara kiri. Orang yang ekstrim dalam istilah agama disebut sebagai orang yang berlebih-lebihan, atau dalam bahasa agama disebut dengan ghulu, dan ini terlarang dalam agama. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu, dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali terkait dengan sesuatu yang benar. Dalam hal ini sikap berlebih-lebihan dalam banyak nas agama, termasuk hadis misalnya, bahkan Nabi pernah menegur sahabat-sahabatnya yang mereka itu ekstrim dalam beragama. Bahkan ada yang pernah datang kepada Nabi kemudian mengatakan, wahai Nabi, kami ini kalau puasa tidak berbuka, kemudian kami tidak menikahi wanita,
Itu kemudian kami kalau sholat sampai kadang tidak tidur. Kata Nabi, saya ini sholat masih tidur. Kemudian kalau puasa saya masih berbuka, wasumu. Kemudian watazawajun nisa, saya juga menikahi wanita. Karena kemudian Nabi mengatakan setelah itu, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian daripada aku. Di akhir hadis ini kemudian Nabi mengatakan orang yang berlebih-lebihan dalam beragama itu konsekuensinya kalau ndak halaka ya ahlaka, dia akan binasa atau membinasakan. Nah tentu saja agama itu menuntun kita untuk menjadi orang yang baik. Baik dalam arti kita beragama pun secara proporsional, artinya ada tuntunan dan petunjuk yang langsung diberikan oleh baginda Nabi. Bagi Nabi yang sudah secara paripurna mencontohkan cara beragama itu, tentu kita melihat bahwa itulah cara beragama yang terbaik. Tidak kemudian Nabi itu mencontohkan hal-hal yang terlalu berlebihan, yang itu menyebabkan akan kesulitannya kita untuk menjalankan nilai-nilai agama itu sendiri. Termasuk diantaranya dalam konteks kehidupan kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia. Kita punya kekhasan di Indonesia dengan berbagai macam perbedaan, dengan berbagai macam kebinekaan, dan ini merupakan perbedaan yang merupakan sunnatullah, yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita punya berbagai macam suku, bahasa, budaya, bahkan termasuk agama. Dan ini semua tentu harus diiringi dengan sikap memahami perbedaan itu sebagai sesuatu yang telah ditetapkan Allah, dan kita menghargai perbedaan itu. Sehingga kita menempatkan diri ketika beragama tidak terlalu ekstrim dalam memandang seolah-olah kemudian kebenaran itu hanya dari pandangan-pandangan kita. Perbedaan-perbedaan yang ada justru melengkapi hal-hal yang perlu kita pahami dari perbedaan yang ada tersebut. Maka di dalam ayat Al-Quran itu menegaskan bahwa perbedaan yang ada jangan sampai menyebabkan kamu berpecah belah atau menyebabkan kamu jauh dari tuntunan agama yang sebenarnya. Di Indonesia juga telah dirumuskan kita sebagai sebuah bangsa, meskipun berbeda sukunya, berbeda bahasanya, berbeda budayanya, tapi kita diikat oleh satu ideologi yang kita sepakati bersama, misalkan Golid, yaitu ideologinya adalah Pancasila, yang membingkai kehidupan kita dari perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kemudian kita bisa hidup dalam perbedaan yang ada dan saling ada kerukunan, saling ada persatuan, kemanusiaan, keadilan, sebagainya. Maka bersikap moderat adalah cara kita untuk bersikap yang proporsional, yang biasa-biasa saja, yang sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi. Bahkan dakwah yang masuk kita oleh Nabi atau termasuk dibawa oleh para sahabat, kemudian ulama-ulama, itu adalah dakwah yang mampu menghadirkan kebaikan bilisanin kaumin, dengan lisan kaum, melihat situasi kondisi, termasuk diantaranya menggunakan infrastruktur budaya sebagai bagian dari upaya menghadirkan agama yang mampu masuk ke dalam lini-lini kehidupan masyarakat. Disinilah kemudian para pendakwa pada akhirnya kemudian mencari cara bagaimana agama ini disebarkan dengan damai, diterima oleh masyarakat, dan mampu menghadirkan agama yang bisa diterima dengan cara-cara yang damai. Namun demikian hari ini tantangannya belakangan karena ada perkembangan revolusi teknologi dan informasi yang berkembang begitu masif. Tentu saja tantangannya adalah hal-hal yang sudah ada di Indonesia, misalnya berdakwah dengan moderat, dengan memandang perbedaan sebagai sunnatullah, hal-hal yang kemudian selama ini kita saling menjaga dengan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan pandangan, karena masing-masing punya dalil untuk mengemukakan itu semua terkait dengan perbedaan yang ada. Dengan adanya teknologi informasi yang berkembang cepat, arus pemikiran, arus dakwah memperoleh tantangan, karena
hari ini seperti tidak ada sekat-sekat lagi cara berideologi atau beragama kita. Maka masuklah muncul kelompok-kelompok yang kadang memonopoli kebenaran itu dalam beragama. Hadir sifat perilaku ekstrim yang kemudian seolah-olah kebenaran itu hanya menjadi kebenaran kelompoknya, sehingga menyalahkan kelompok yang lain. Kalau kita mengambil ideologi atau paham yang demikian, tentu kita terlepas dari makna wasatiyah itu sendiri, makna pertengahan, karena kita tidak mampu memandang berbagai perbedaan yang ada dengan perspektif kebaikan. Karena setiap orang itu punya kesempatan untuk membangun konsep diri dengan berbagai pemikiran yang ada, sehingga tidak melulu kepada satu pemikiran yang kita atau kelompok kita menganggap kita yang paling benar. Maka para ulama dulu, sekalipun dia punya pendapat dan hasil ijtihadnya, mereka masih mengatakan, misalnya di antara madzhabul arba mengatakan madzhabuna shawab yahtamilul khata' wa madhabu ghairul khata' yahtamilu shawab. Madzhabku benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Madzhab orang lain salah, tapi mungkin mengandung kebenaran. Sehingga mereka tidak ekstrim, tidak menganggap hanya memonopoli kebenaran itu bagian dari dirinya. Nah, paham-paham yang muncul belakangan, paham transnasional misalnya, atau paham-paham yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran yang radikal, yang ekstremis, inilah yang justru nanti pada akhirnya kalau kita terapkan itu akan mencerabut nilai-nilai keberagaman, mencabut nilai-nilai perbedaan yang ada dengan perpecahan tentunya, karena menganggap hanya bagian-bagian tertentu saja menurut sekelompok orang yang dianggap benar. Sementara dalam beragama ada banyak dalil, ada banyak ketentuan yang itu menyebabkan kita bisa berbeda dalam pelaksanaan atau pengimplementasian atas segala sesuatu yang kita lihat, meskipun mempunyai dalil yang sama. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal di perbedaan-perbedaan yang ada, yang sebagaimana kami sebutkan di awal sebagai suatu bagian daripada sunnatullah, itu idealnya adalah dalam rangka perbedaan-perbedaan yang ada yang Allah ciptakan itu untuk kita saling mengenal. Setelah kita mengenal, tentu hadir sikap perilaku menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Karena mungkin kita selama ini menjustifikasi orang pada tataran tertentu karena kita tidak mengenal esensi yang sebenarnya. Karena kita tidak mencari tahu hal-hal yang apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh yang bersangkutan. Sehingga dalam Al-Quran itu jelas ketika Allah menyebutkan dengan Allah menciptakan perbedaan dari berbagai macam suku, bangsa, laki, perempuan, itu semuanya dalam rangka untuk saling kenal mengenal. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu, semua itu dalam rangka untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indahum li'atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah hidup dengan beragama secara moderat, secara proporsional, itu adalah akan menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan yang memang kita diciptakan dengan beragam ini. Diperlukan upaya bagi kita untuk terus menghadirkan sifat ini. Apalagi kita di Indonesia, memang keberagaman itu menjadi niscaya di tengah-tengah kehidupan kita. Caranya adalah kita terus belajar, melihat situasi kondisi di mana kita hidup, kemudian kita berupaya dakwah dengan apa yang disebutkan dengan Nabi, bilisanin qaumin, dakwah dengan menggunakan lisan kaum. Artinya kita betul melihat situasi kondisi yang itu memungkinkan kita untuk menyampaikan sesuatu dengan proporsional dan sebaiknya dan sebaik-baiknya, sehingga kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam agama sendiri tidak boleh
menyampaikan kemaslahatan tapi menimbulkan perpecahan dan kemudaratan. Nah, itulah kenapa perpecahan dan keburukan yang sama semisal dengan dia itu harus lebih dicegah daripada sekedar kita mengambil maslahat dari apa yang ingin kita sampaikan. Dengan memahami ajaran agama secara proporsional, fleksibel, kemudian mampu menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat, itulah hakikat dari agama yang mampu hadir sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita tidak hanya merasa diri kita pintar sendiri, sementara menutup kebaikan dan kebenaran yang ada dalam kebenaran yang dimiliki oleh orang lain. Kita berupaya memahami setiap perbedaan sebagai sesuatu ilmu bagi kita, sehingga kemudian menjadi tambahan-tambahan dan atas apa yang menjadi pengetahuan kita selama ini. Ada banyak cara kita untuk mendapatkan kebaikan. Salah satunya adalah dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kita harus berhati-hati bahwa godaan setan itu tidak hanya kepada orang-orang yang jauh daripada Allah. Orang yang dekat dengan Allah pun lebih banyak godaannya. Salah satu godaannya adalah mungkin dia merasa lebih pintar, sehingga kemudian hadir sifat ujub, sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Maka kita berhati-hati, jangan sampai karena kita merasa kita itu lebih mampu dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih banyak ngajinya daripada orang lain, justru kita menganggap tidak ada kebenaran dalam kehidupan dan diri orang lain. Jangan-jangan kita sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Syekh Zarnuzi dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ada orang yang itu dia melakukan pekerjaan akhirat ukhrawi, tapi niatnya tidak baik, salah niat, salah orientasi, maka turun derajatnya jadi hal-hal yang berkaitan dengan dunia saja nilainya. Tapi ada orang yang mengerjakan hal-hal yang bersifat duniawi, dianggap sebagai pekerjaan dunia, tapi dia melaksanakannya karena Allah, maka naik levelnya menjadi urusan akhirat atau ukhrawi. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min amalil akhirah. Katanya demikian. Betapa banyak amalan yang tampak sebagai perbuatan duniawi kemudian berubah menjadi perbuatan ukhrawi karena niatnya bagus. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bi su'in niyyah. Sebaliknya, betapa banyak ada perbuatan yang digambarkan itu perbuatannya dunia, tapi karena niatnya baik maka naik levelnya menjadi perbuatan-perbuatan akhirat. Nah, ini kita menginginkan perbuatan-perbuatan kita memang betul-betul menjadi perbuatan-perbuatan yang menghadirkan kemaslahatan, kebaikan, termasuk diantaranya ketika kita menyampaikan kebenaran agama dengan cara-cara yang baik. Karena kebenaran itu baru sampai hakikatnya pada benar kalau dia sudah sampai kepada sarana atau wasilahnya juga disampaikan dengan benar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya Ustadz ya, di Indonesia, apalagi kita di Indonesia ini Ustadz, merupakan bangsa yang majemuk, hidup di antara beragam agama, suku, kemudian adat istiadat. Sedangkan seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256 menyampaikan bahwa dia berdakwah, mengajak orang untuk masuk Islam, namun tidak ada paksaan. Nah, Ustadz, bagaimana yang kita lihat pada akhir zaman ini Ustadz, banyak sekali oknum yang berkedok Ustadz, kemudian mereka menjelek-jelekkan agama lain seolah-olah dia ingin memecah bangsa. Ini seperti apa itu tanggapan Ustadz Eko? Iya, pertama memang tadi betul beragama itu atau mengajak kepada agama ini tidak boleh dengan pemaksaan. Iya, betul. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya memang beragama itu kan kesadaran diri. Untuk tugas kita memang berdakwah saja. Masalah kemudian orang mengikuti atau tidak, itu bukan jadi ranah kita. Ya, betul. Gitu. Yang kedua,
kalau kita kemudian beragama dan merasa bahwa kebenaran itu milik kita, bukan berarti kemudian kita menjelekkan orang yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Bahkan ada keharaman di situ. Dalam ayat lain disebutkan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbum adwan bighairi ilm. Jangan kamu caci maki sembahan orang lain. Itu. Karena nanti mereka, kalau kita mencaci sembahan orang lain, mereka akan balas mencaci sesembahan kita dengan tanpa ilmu. Jadi sebenarnya orang yang mencaci maki, menjelekkan atau yang semisal dengannya itu kepada orang yang berbeda agama, dia sebenarnya sedang mencaci agamanya sendiri. Nah, ini tentu keharaman, karena perbuatan buruk itu akan dibalas dengan keburukan yang semisal, bahkan lebih buruk daripada itu. Nah, inilah kenapa beragama butuh etika, butuh akhlak. Sehingga dulu orang tuh tertarik kepada agama ini kan karena akhlak Nabi. Nah, itu harus terus ada sebagai kebaikan yang kita contoh dari Nabi, dan ini ciri daripada Al-Hanifiyah Sam'ah, agama yang lurus, yang toleran, yang berorientasi, yang istilah Nabi itu rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semesta alam. Nah, seperti apa Ustadz? Sedangkan itu kan banyak sekali tuh disampaikan di majelis-majelis agama yang bahkan diikuti oleh sebagian besar kaum hawa ini Ustadz. Dan kalau sudah menyangkut dengan ibu-ibu, yang hal-hal seperti itu akan merugikan, karena dia akan mengajarkan hal tersebut kepada anak-anaknya yang notabene belum mengerti apa-apa ini Ustadz. Apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal tersebut? Iya, pertama memang ngaji itu juga pilih-pilih siapa yang ngajar ngaji. Betul. Sehingga kita tuh teliti dalam mengambil agama ini kan nggak boleh sembarangan. Dalam urusan dunia aja, misalnya kita mau pergi ke dokter aja, kita kan pilih juga, ini betul enggak dokternya spesialisasi ini. Nah, begitu juga kita mengambil ilmu agama, jangan sampai mengambilnya dari orang-orang yang tidak memahami konsep agama secara wasatiyah, dalam istilah agama tuh, secara proporsional. Sehingga sebenarnya agama ini begitu toleran mengajarkan itu, perbedaan pandangan sekalipun itu tetap dihargai sebagai suatu perangkat ilmu. Nah, sehingga kalau kita melihat ada potensi-potensi yang diajarkan yang sekiranya sudah tidak berimbang gitu, dalam kehidupan kita, mungkin kita perlu mempertanyakan ketika pengajian itu. Jadi perlu sikap kritis, tidak langsung menerima, bertanya, mungkin ada hal-hal yang belum sampai ke pemikiran kita, itu perlu kita perbaiki. Termasuk misalnya ketika kita mengajarkan agama di tengah kalangan yang mungkin secara keilmuan belum proporsinya disampaikan, kita cukup mengajarkan yang sifatnya motivasi ibadah aja dulu, ketimbang yang berat-berat tapi kemudian nanti keliru dipahami sehingga diterapkan pun secara tidak tepat itu. Nah, ini kita juga harus secara proporsional melihat, terus sekaligus bertanya lah kalau sekiranya dalam pengajian ada hal yang kurang kita pahami, sehingga pengaplikasinya tidak keliru nantinya dalam keluarga kita atau masyarakat tempat kita tinggal. Ya, jadi intinya Ustadz, kalau kita menghadiri majelis-majelis agama atau mungkin kita mendengarkan ceramah ya Ustadz ya, kita harus pintar-pintar memilah ya. Kalau misalkan ada yang menyimpang menurut pengetahuan kita yang disampaikan oleh ulama-ulama dulu, bisa kita lebih mempelajari atau bertanya kepada yang lebih memahami hal tersebut. Cross reference, jadi harus banyak referensinya, itu yang paling bagus. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Eko atas waktu dan juga ilmu yang telah diberikan di Mutiara Pagi kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama, dan yang pastinya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, saya Rahmi Arifudin dan juga Ustadz Eko pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami karena tepat pukul 6 kami hadirkan Warta Nunukan Pagi. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.